I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. Tapi bohong. 3, 2, 1, action. Terkait dana BOS yang lagi diliput oleh Metro TV tentang kepala sekolah yang menyalahgunakan dana BOS sebesar miliar. Orang lagi nonton apa? Ini lagi nonton berita terkait kepala sekolah yang menyalahgunakan dana BOS sebesar 25 miliar yang diliput oleh Metro TV. Oh, kita join. Boleh. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana BOS banyak hancur ini. Gak usah tambah kalau banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen berbasis sekolah dan akuntabilitas sekolah. Secara etimologis, manajemen berasal dari kata manajemen dalam bahasa Inggris, yang berarti suatu proses penataan dengan melibatkan sumber-sumber potensi baik yang bersifat manusia maupun non-manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sehingga dalam kegiatan manajemen, terdapat beberapa unsur, di antaranya yang pertama itu ada proses sumber daya manusia atau non-manusia dan pencapaian secara efektif dan efisiensi. Menurut Herawan, tahun 2016 menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah sebuah model yang memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk mengambil keputusan secara bersama dengan seluruh warga sekolahnya dalam upaya peningkatan terhadap mutu pendidikan. Dari beberapa pengertian manajemen berbasis sekolah atau MBS yang dapat saya simpulkan merupakan bahwa manajemen ini suatu proses yang berusaha untuk mendayagunakan seluruh komponen-komponen sumber daya yang ada dengan cara memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk dapat mengatur dan mengurus tangganya sendiri atau sekolah, sehingga sekolah dapat berkembang dengan baik sesuai situasi dan kondisi lingkungannya dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut terkait relasi MBS dengan akuntabilitas sekolah madrasah, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti daripada akuntabilitas itu sendiri. Nah, kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu accountability, yang berarti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kata sifatnya adalah countable. Nah, akuntabilitas menurut M. Aksan yang dikutip oleh Fatah adalah kondisi di mana seseorang dinilai oleh orang lain karena kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi, akuntabilitas adalah aktivitas menyampaikan sebuah pertanggungjawaban yang dalamnya menjelaskan terkait kinerja seseorang, sekelompok, atau badan hukum kepada pihak yang memiliki wewenang atas hal tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, sementara itu, akuntabilitas sekolah adalah kewajiban sekolah sebagai instansi pendidikan untuk memberi pertanggungjawaban dan menunjukkan kinerja dan tindakan penyelenggara pendidikan dan kepada pihak yang memiliki hak dan berwenang untuk meminta keterangan. Nah, akuntabilitas sekolah meliputi pertanggungjawaban penyelenggaraan sekolah yang diwujudkan melalui transparansi dengan cara menyebarluaskan informasi tersebut dalam 3 hal. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, dan pembuatan kebijakan. Yang kedua, anggaran, pendapatan, dan
hasil belanja sekolah. Yang ketiga, pemberdayaan sumber daya pendidikan. Nah, selanjutnya dalam konteks madrasah, akuntabilitas mencakup 3 hal utama. Yang pertama, akuntabilitas finansial, yang kedua, akuntabilitas administratif, dan yang ketiga, akuntabilitas akademik. Nah, akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BOS, hibah, dan juga sumber daya lainnya. Yang kedua, akuntabilitas administratif. Akuntabilitas administratif adalah pelaporan kegiatan pendidikan dan pengelolaan sekolah, kepala sekolah atau atasan. Yang ketiga, akuntabilitas akademik, yaitu tanggung jawab terhadap hasil pembelajaran dan juga karakteristik peserta didik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan inti dari pembahasan kita, yaitu relasi konseptual MBS dan akuntabilitas madrasah. Manajemen berbasis sekolah atau biasa disingkat dengan MBS merupakan salah satu reformasi pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, di mana MBS ini diimplementasikan sangat berkaitan dengan prinsip akuntabilitas. Ada 4 dimensi utama yang menunjukkan hubungan antara MBS dan akuntabilitas. Yang pertama itu ada peningkatan transparansi melalui desentralisasi, di mana desentralisasi merupakan jantung dari MBS. Dalam konteks ini, sekolah dan madrasah diberikan kebebasan untuk mengelola berbagai aspek operasional, terutama dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Mekanisme perencanaan partisipatif seperti rencana anggaran madrasah atau biasa disingkat dengan RKAM, dan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau biasa disingkat dengan RAPB. Dalam hal ini memungkinkan sekolah untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Poin yang kedua itu ada partisipasi stakeholder sebagai pilar akuntabilitas, di mana MBS menekankan demokratisasi pengelolaan pendidikan, di mana stakeholder yang dimaksud di sini yaitu mencakup ada komite madrasah, orang tua dan wali siswa, tokoh masyarakat dan organisasi lokal, serta pemerhati pendidikan serta guru dan tenaga kependidikan. Dalam partisipatif ini mereka sangat penting karena dapat memberikan masukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat ada evaluasi berbasis kinerja. Evaluasi kinerja adalah instrumen utama untuk menjamin akuntabilitas dalam sistem MBS, di mana evaluasi dilakukan secara berkala dan menyeluruh, mencakup yang pertama capaian akademik siswa, yang kedua kinerja guru dan kepala madrasah, dan yang ketiga ada efektivitas program pendidikan, dan yang keempat ada tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan. Yang keempat atau yang terakhir ada kepemimpinan kepala madrasah sebagai akuntabilitas, di mana dalam kerangka MBS, kepala madrasah memainkan peran kunci sebagai pemimpin, manajer, inovator, sekaligus agen perubahan. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan akuntabilitas dalam semua ini, mulai dari pengelolaan kurikulum, keuangan, SDM, hingga hubungan dengan masyarakat. Seorang kepala madrasah menjalankan peran kepemimpinan transformasional, akan melakukan yang pertama memotivasi guru dan staf untuk bekerja berdasarkan target kinerja. Yang kedua, menumbuhkan budaya mutu dan akuntabilitas di dunia kerja. Yang ketiga, menjamin keterbukaan informasi publik, dan yang keempat, menjamin kemitraan dengan stakeholder lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari masa tadi, yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai kendala dalam praktik MBS dan akuntabilitas. Oke, implementasi MBS dan akuntabilitas di madrasah memiliki potensi besar dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya ada berbagai kendala masih sering dihadapi, yang dimana kendala-kendala tersebut muncul baik dari aspek internal madrasah maupun faktor eksternal madrasah seperti regulasi dan dukungan masyarakat. Di sini saya akan menguraikan beberapa kendala-kendala tersebut. Oke, poin pertama yaitu kapasitas kepala sekolah dan guru dalam manajemen masih terbatas. Nah, salah satu kendala utama dalam praktik MBS adalah kemampuan manajerial kepala madrasah yang belum memadai. Nah, di mana banyak kepala madrasah belum memiliki pelatihan khusus dalam manajemen pendidikan dan akuntabilitas publik. Yang kedua, rendahnya partisipasi stakeholder. Keterlibatan orang tua, komite madrasah, dan masyarakat sekitar masih rendah, padahal MBS menekankan pentingnya partisipasi publik sebagai bentuk kontrol sosial dan penguatan akuntabilitas.
Ketiga, minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Walaupun ada kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka. Selanjutnya yang keempat, tidak adanya sistem evaluasi berbasis kinerja yang konsisten. Banyak madrasah belum memiliki sistem evaluasi internal yang konsisten dan terstruktur. Dan yang kelima, ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kesiapan madrasah. Nah, di sini beberapa kebijakan pemerintah pusat terkait akuntabilitas dan pelaporan dana BOS atau pelaksanaan rencana kerja dan anggaran madrasah masih belum sepenuhnya dapat diimplementasikan. Dan yang terakhir, minimnya dukungan anggaran untuk penguatan sistem evaluasi internal. Okay, it's childish, can't be no older, dropping like the NASDAQ. Move white girls like this coke up my ass crack. Saya, wassalamualaikum bro.